Halo Ananda, siswa-siswi hebat, salam sehat selalu. Selamat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Kembali belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Endang Lindarti dengan materi mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi surat pribadi maupun surat dinas. Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan tertentu. Surat mengandung informasi, pernyataan, atau pesan yang diharapkan tersampaikan kepada pihak yang dituju oleh penulis surat. Informasi tersebut merupakan inti dari sebuah surat. Surat dipandang efektif apabila informasi yang tertuang dalam isi surat dapat dipahami oleh penerima surat. Bahasa surat pribadi lebih santai dan bersifat akrab. Fungsi utama surat adalah media komunikasi. Selain itu, surat memiliki fungsi-fungsi lain, yaitu sebagai alat bukti tertulis, sebagai alat pengingat, sebagai bukti sejarah, sebagai pedoman dalam bertugas atau dalam melaksanakan kegiatan, dan duta atau wakil organisasi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis atas nama pribadi atau perseorangan. Fungsinya bisa ditujukan kepada perorangan atau instansi. Surat pribadi yang ditujukan kepada perorangan atau keluarga disusun dalam bentuk tidak resmi, baik dalam bahasa maupun struktur penyusunannya. Contohnya surat perkenalan, ucapan terima kasih, dan permohonan maaf. Surat pribadi yang ditujukan kepada instansi disusun dalam bentuk resmi. Contohnya, surat lamaran kerja, surat jual beli, dan surat izin. Pada umumnya, dalam sebuah surat pribadi berisi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan pribadi yang disampaikan oleh si pengirim surat kepada si penerima surat, seperti memberikan kabar, ungkapan rasa rindu, atau bisa saja hanya sekedar bercerita. Sebuah surat pribadi memiliki sistematika sederhana, yaitu tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat yang memuat pembuka, inti dan penutup, salam penutup, dan pengirim surat. Untuk lebih memperjelas tentang sistematika surat pribadi, perhatikan contoh surat pribadi berikut ini. Dalam contoh surat tersebut, unsur-unsurnya adalah yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan juga bulan pembuatan surat harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian tujuan atau alamat surat. Surat tersebut ditujukan untuk Galuh Permani di Ungaran. Salam pembuka yang digunakan adalah salam persahabatan. Kemudian bagian pembuka surat, bagian isi, dan bagian penutup surat ditunjukkan pada nomor 4, 5, dan 6. Pada nomor 7 berisi salam penutup, yaitu sampai jumpa, dan nomor 8 tanda tangan dan nama jelas pembuat surat. Pembuat surat tersebut adalah Indah Pertiwi. Selain unsur-unsur dalam surat pribadi, terdapat aspek kebahasaan, yaitu penggunaan kata sapaan, kata-kata kerja aktif, penggunaan kata ganti orang pertama, kata tidak baku untuk surat pribadi. Dalam contoh surat tadi, penggunaan kata sapaan diantaranya Galuh sahabat karibku. Luh, sekian dulu ya suratku ini. Kemudian penggunaan kata ganti orang diantaranya kamu, aku, dan kita. Contoh kata kerja yang ada dalam contoh surat tersebut adalah memelihara, menghabiskan, berkembang, bermain, berbelanja, dan membalasnya. Materi selanjutnya adalah mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan surat dinas.
Surat dinas adalah surat yang menyangkut persoalan-persoalan kedinasan. Surat dinas disebut juga surat resmi. Oleh karena itu, surat ini disajikan secara resmi. Surat dinas disusun atas nama suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta, dan ditujukan kepada instansi lain ataupun perseorangan. Contohnya, surat tugas, surat pengantar, surat pemberitahuan, dan surat keputusan. Dalam menulis surat dinas, ada yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan pada surat dinas lebih mudah dibanding surat pribadi. Bahasa surat resmi singkat, jelas, dan berpola tetap, tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Fungsi dari surat dinas, yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat pengingat, baik kepada pemberi surat maupun penerima surat dinas tersebut. Itu sebabnya surat dinas harus selalu diarsipkan atau disimpan. 3. Sebagai bukti adanya perubahan dan perkembangan pada suatu instansi atau lembaga. 4. Sebagai alat bukti otentik terutama surat perjanjian. 5. Sebagai pedoman dalam sebuah pekerjaan. 6. Sebagai alat pengikat. 7. Sebagai bukti perkembangan suatu instansi dan sebagai arsip suatu instansi. Berikut akan disajikan contoh dari surat dinas. Teks tersebut disebut sebagai surat dinas sebab merupakan surat resmi yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan atau kelembagaan. Unsur-unsur dalam surat dinas tersebut yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Kop surat berisi nama instansi dan alamatnya. Unsur selanjutnya adalah tanggal pembuatan surat. Dalam penulisan tanggal pembuatan surat tidak disertai dengan nama tempat, sebab nama tempat atau kota telah dicantumkan dalam kop surat. Unsur selanjutnya adalah nomor surat. Nomor surat biasanya berisi nomor agenda, kemudian kode lembaga, kemudian bulan, Romawi bulan ya, Romawi bulan ketika surat itu dibuat dan tahun. Lampiran biasanya berkas yang dilampirkan dari surat tersebut. Apabila tidak ada, cukup ditulis dengan tanda strip. Perihal surat merupakan hal yang berkaitan dengan isi surat tersebut. Selanjutnya untuk alamat surat, penulisannya tidak menggunakan kata kepada, tetapi langsung YTH atau yang terhormat, dan tidak menggunakan kata bapak atau ibu. Jadi untuk penulisan alamat surat langsung yang terhormat, orang tua wali murid kelas 8. Unsur surat yang ditunjukkan nomor 7 adalah salam pembuka. Biasanya salam pembuka yang digunakan dalam surat dinas adalah dengan hormat. Penulisan kata dengan hormat diawali dengan huruf kapital, huruf D. Kemudian untuk kata hormat hanya ditulis dengan huruf kecil dan disertai atau diikuti dengan tanda koma. Unsur yang ditunjukkan nomor 8, 9, dan 10 merupakan paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup surat. Kemudian nomor 11 adalah salam penutup surat. Biasanya dalam surat dinas salam penutup yang digunakan adalah hormat kami. Selanjutnya tanda tangan dan nama pembuat surat. Dan yang terakhir adalah tembusan surat. Tembusan ini berarti pihak lain atau alamat yang dituju selain dari yang sudah tercantum dari alamat surat. Jangan lupa biasanya juga dalam surat dinas itu juga dibupui dengan stempel atau cap. Selain unsur-unsur dalam surat dinas, terdapat aspek kebahasaan, yaitu penggunaan kata sapaan, kata ganti orang, kata kerja aktif, kata baku, dan kalimat efektif. Dalam contoh teks surat dinas tadi, terdapat penggunaan kata sapaan yang bersifat formal. Contohnya,
bapak, ibu. Kemudian juga terdapat kata ganti kami. Selain itu juga terdapat penggunaan kata kerja aktif, yaitu kami beritahukan, dilaksanakan, buat, dan kata mengucapkan. Berkaitan dengan penggunaan kata baku, dapat diamati dari penggunaan kata-kata yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Selain itu, surat dinas menggunakan kalimat efektif yang kalimatnya tidak bertele-tele. Pada surat dinas tersebut terdapat salah satu kalimat efektif, yaitu atas perhatian Bapak atau Ibu kami mengucapkan terima kasih. Nah, terkadang kita masih menemukan ya dalam surat dinas penulisan kalimat yang tidak efektif, seperti kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atau kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, contoh kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif. Nah, demikian tadi ya para siswaku yang cerdas dan budiman. Nah, meskipun saat ini orang-orang lebih memilih mengirim pesan secara instan, misalnya melalui email atau surat elektronik, kemudian SMS, WhatsApp, dan media-media pengirim pesan lainnya, tidak ada salahnya jika kita tetap ingin berkabar atau menyampaikan pesan melalui sebuah lembaran surat. Terlebih lagi jika kita ingin mengirimkan pesan atau kabar ke daerah yang belum terkoneksi internet, maka komunikasi jarak jauh dengan berkirim surat merupakan alat yang paling cocok. Nah, anak-anakku siswa kelas 7 semuanya, materi tentang mengidentifikasi baik surat pribadi maupun surat dinas telah Ibu sampaikan. Bagaimana? Bisa dipelajari dan dipahami dengan baik ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.